Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema rahasia adik kakak saling sayang. Masya Allah. Mungkin kalau yang namanya keluarga ada sedikit percekcokan, ada sedikit selek-selekan, diem-dieman. Tapi mereka sebenarnya saling sayang Ustadz. Nah kita akan bahas pagi hari ini supaya mereka akan tetap saling sayang dan gak ada lagi rahasia. Ustadz Syam, aku mau nanya. Bismillah. Ini saudara kandung nih Ustadz kasusnya. Tapi mereka sudah sama-sama balik. Iya. Sudah sama-sama balik dan mereka beda jenis. Satu laki-laki, satu perempuan tapi mereka masih tidur satu kamar. Nah itu bagaimana nih Ustadz? Sebenarnya ada nggak sih batasan kedekatan antara saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menyuruh anak-anak sholat di usia 7 tahun Hijriah. Kemudian kalau mereka tidak mau maka mulailah diberikan hukuman sanksi ketika sudah berumur 10 tahun. Begitu juga farriqu bainal madaji'. Kemudian juga memisahkan tempat tidur mereka ketika sudah berumur 10 tahun. Jangankan laki-laki dengan perempuan, sesama laki-laki pun dipisahkan tempat tidurnya kalau sudah berumur 10 tahun. Kalau laki-laki mungkin beda tempat tidurnya masih sekamar tapi beda ranjang. Tapi kalau perempuan alangkah baiknya kalau berpisah benar-benar berpisah antara ranjangnya gitu atau antara kamarnya. Itulah kenapa walaupun kita berada di dalam rumah tetap kamar mandi ada kuncinya. Tetap kamar mandi ada pintunya. Yeah. Padahal yang ada di dalam rumah mahram semua. Itulah kenapa kita di dalam rumah kita ada WC, ada toilet, ada kamar mandi. Tetap pakai pintu padahal yang di dalam sana adalah orang-orang yang disebut dalam Al-Quran adalah mahramnya. Atau dalam agama kita adalah mahramnya. Lalu pendapat semua imam bahwasanya bagaimana dengan melihat auratnya. Bagaimana dengan aurat saudara yang beda jenis tapi semahram gitu kan. Mahram tapi beda jenisnya. Apa yang boleh dilihatnya? Wala yubdina zinatahunna illa li bu'unatihinna. Kemudian kata Al-Quran apa? Janganlah kalian menunjukkan perhiasan kalian kecuali orang-orang yang sudah ditentukan. Yang dimaksud di sini adalah mahram. Bapaknya, kemudian saudara laki-lakinya itu mahram semua kan. Tapi apa yang diambil daripada ulama di sini hikmahnya kenapa Al-Quran menyebutkan jangan menunjukkan perhiasan. Maka ulama mazhab, ulama fikih maka mengatakan fuqaha mengatakan bahwasanya yang disebut di sini maka yang dilihat oleh saudara adalah yang lawan jenis adalah yang pantas. Pantas yang dimaksud pertama adalah yang wajar kelihatan. Kemudian yang kedua yang dimaksud adalah kenapa perhiasan adalah yang boleh dilihat adalah yang biasa mengenakan perhiasan. Yang biasa mengenakan perhiasan. Gelang berarti bagian sini, kemudian kalung berarti bagian sini, kemudian anting berarti bagian telinga, kemudian mahkota berarti bagian rambut. Ya. Maka itu adalah yang disebut dengan zinatahunna. Maka dari sinilah ulama fuqaha mengambil kesepakatan bahwasanya yang boleh dilihat mahram pun yang boleh melihat hanya bagian itu. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan bahwasanya kalau sesama jenis laki-laki misalnya sama laki-laki bahwasanya yang disebutkan adalah yang boleh dilihat adalah hanya antara di bawah lutut kemudian di atas pusar. Ya, maka dari itu Masya Allah Tabarakallah Sayyidina Ali disebut dengan gelarnya karramallahu wajhah. Jangankan melihat aurat saudaranya, auratnya sendiri dia tidak mau lihat gitu. Masya Allah. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwasanya kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan wajahnya mulia karena auratnya sendiri pun dia tidak mau lihat, apalagi auratnya orang lain. Jadi kalau ditanyakan tadi batasan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan jelas ada batasannya. Laki-laki sesama laki-laki pun kita dilarang satu selimut. Oh gitu ya? Iya. Oh, boleh. Baru tahu aku nih. Iya, lelaki sesama laki-laki pun itu tidak boleh satu selimut. Misalnya lagi keluar kota gitu bareng jalan sama teman, laki-laki sama laki-laki dilarang satu selimut. Geli gak sih? Geli. Ya perempuan. Satu tempat tidur. Geli. Laki-laki sama laki-laki dilarang satu selimut. Biasanya kalau laki-laki geli. Tapi kalau perempuan nih biasanya. Ya, biasa aja ya. Biasa aja. Nah, perempuan sama perempuan pun dilarang satu selimut. Tanya dulu perempuan gimana Ustazah?
Iya satu tempat tidur tapi satu di situ, satu di sini gitu. Satu kamar gitu kan ya. Satu Iya. tempat tidur Iya. tapi tidak Satu tempat tidur yang king yang gede itu Iya. loh, Oh, satu di iya. sini, satu di sini gitu Mm-mm. dong. Beda ininya kan. Beda. Kalau satu selimut itu ya bahaya juga, bahaya dan memang bukan dalam syariat Islam. Lihat bagaimana Islam sangat menjaga yakni privasi seseorang dan sangat menjaga bagaimana ada yang memang yang hak, ada memang yang tidak hak bagi orang lain gitu loh. Jadi sebenarnya kedekatan pun di dalam Islam itu ada batas-batasnya, melihat auratnya. Kemudian lihat seorang laki-laki ketika meninggal dunia itu nggak boleh dimandikan sama perempuan kecuali istrinya. Istrinya. Seorang perempuan ketika meninggal dunia tidak boleh dimandikan oleh laki-laki kecuali Suaminya. suaminya. Karena ada bagian-bagian yang memang hak daripada pasangan itu sendiri. Bukan hak-hak daripada saudara kandungnya atau hak-hak daripada saudaranya atau mahramnya. Maka dari itu Al-Quran dan As-Sunnah sudah mengatur semuanya. Para fuqaha sudah mengatur semuanya. Mulai dari tidurnya, mulai dari auratnya dan mulai daripada segalanya. Masya gitu. Allah, berarti jamaah yang ada di rumah kalau misalnya punya anak yang udah balik laki-laki dan perempuan, memang sudah seharusnya sudah dipisah ya seperti Iya. penjelasan Ustadz Syam Kalau tadi. rumahnya kecil, tidak ada Kalau rumah kamar yang lain, minimal pisah selimutnya. Minimal pisah Iya. selimutnya. Aku dari kecil anak-anakku udah dipisah kamarnya. Oh, Masya Paling mami Allah. dedinya yang masih sama-sama terus satu Itu kamar. harus. Iya Masya Allah.